Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tamu dari staf bintang tamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda-bunda sekalian, kita lihat dulu ya. Pejamkan mata, kita biar tenang, biar relaks dulu ya. Lepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Mengampuni Allah segala salah mata ini, salah lisan ini, salah hati ini, salah ucap yang kami ucapkan, yang kemudian bisa mengotori hati kami, bisa membuat seseorang menjadi kecewa, menjadi terluka. Maka ya Allah, ampuni salah ucap kami yang mestinya dengan lisan ini berbagai kenikmatan akhirat bisa kami capai, tapi ternyata justru sebaliknya, karena salah ucap kami adalah kami di tempat kembali kami. Maka ya Allah, demi kemuliaan masjid ini, mohon ampuni salah ucap kami. Jaga lisan ini dari mudah, dari ghibah, dari marah, ataupun berucap sesuatu yang mengakibatkan kami terkena kemurtadan atau kekufuran. Astaghfirullahaladzim. 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 Nawaitu an aqlubal ilma fiqhus siyam wa adabus siyam li ahsanil ibadati zahiran wa batinan fardan lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ila rahimil anbiya
seluruh nabi-nabi, para ulul azmi dengan kesabarannya. Semoga nanti kita bisa ketemu. Kita terus kirim Fatihah untuk beliau-beliau, para nabi, para rasul, bil khusus para ulul azmi dan juga para malaikat dan para kekasih aulia Allah, seluruh aulia Allah di penduduk bumi ini. Semoga Allah memberikan kita hati yang pengasih seperti yang dimiliki oleh para kekasihnya. Dan juga kita kirim Fatihah untuk seluruh ahli kubur, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu, ayah mertua, ibu mertua, suami, putra putri dan menantu kita. Juga lebih khusus jiwa kita sendiri, nama kita. Ya Allah, Engkau mengenali jiwa-jiwa, jadikan jiwa kami bagian dari jiwa orang-orang yang ikhlas, yang ahli ilmu, senang cinta ilmu dan ahli kebaikan, dan juga seluruh keturunan kami. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi Ramadan itu ya? Ya. Sama dibagi? Ampun. Semua sudah dapat ya? Lebih mau saya bagi. Oke. Sebelum dibagi, kita buka dulu kitab bidayah kita halaman 124 tentang puasa. Kita belum sampai itu, tapi sekarang karena mendesak mau Ramadan, biar kita tidak kepancal ya. 123. Sambut halaman 123. Sampun Bun. Ampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 123 ya. 1, 2, 3. Alinea yang ketiga. Alinea yang ketiga. Sampun ngasih kitab standar. Sampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berpuasa. Bukan bawah, yang bawah sendiri. Alinea bawah. Janganlah engkau beranggapan, ini puasa ya, tentang puasa, bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh saja. Tetapi puasa itu lebih dari sekedar meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Berarti puasa itu tidak sekedar meninggalkan makan, minum, dan bersetubuh. Itu belum disebut puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, oh, kalau ada nama Nabi disebut, kita gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin, sama-sama. Kam min shaimin. Tahu tempatnya? Halaman 123 bawah ya. Kam min shaimin. Kam min shaimin. Tadi dibawain kitab itu, kalau ada yang kurang biar semua sakit betok. Itu di tas hijau itu. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Sama-sama 1, 2, 3. Kam min shaimin laisa lahu Min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Sekali lagi 1, 2, 3. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Artinya kam, betapa banyak. Betapa banyak. Berarti alangkah banyaknya. Itu artinya kam. Min shaimin, dari orang-orang yang berpuasa. Berarti orang yang puasa itu banyak. Tapi betapa lebih banyak lagi yang berpuasa, laisa yang tidak ada,
lahu baginya min siyamihi dari puasanya illal ju'u kecuali lapar wal atasyu dan haus. Bisa dimengerti ya? Jadi berarti kata Rasulullah, banyak orang yang puasa itu banyak. Ada Senin Kamis, ada Ramadan. Kita juga masuk golongan itu, orang yang puasa. Tapi kata Nabi, betapa banyak dari mereka yang puasa itu, tapi tidak dapat apa-apa. Dirinya tidak berubah sama sekali. Akhlaknya tidak berubah, ibadahnya tidak berubah. Bahkan seleranya juga tidak berubah. Kedekatan kepada Allah juga tidak berubah sedikit pun. Jadi apa yang didapat dari puasanya itu? Ju', lapar, wal atasyu dan haus. Tambah kuruyo. Yang jelas kurus, tapi tidak bertambah baik. Bukan salah puasanya, bukan juga bisa jadi bukan salah niatnya, tapi salah caranya. Nah, maka hari ini kita tidak mau masuk menjadi golongan yang Apa tadi Betapa banyak. Kita nggak mau masuk golongan ini, golongan yang maksimal, yang mayoritas, yaitu banyak yang berpuasa, tapi cuma dapat lapar dan haus dan kurus. Artinya mestinya tujuan puasa adalah, terima kasih ya, maaf ya jadi bikin repot. Itu selalu ada. Tadi dipakai di mana tanam sulfat tadi terus semuanya. Tinggal ulangi ya. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali apa? Lapar dan haus. Padahal tadinya tujuan puasa itu dibikin Allah adalah untuk agar kalian bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan puasa surat Al-Baqarah 183 sampai 184. Bunyinya gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat wahai jamaah nurul iman, yang beriman. Nurul iman oke? Cahaya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah diwajibkan. Sudah tak wajibkan dari dulu, sudah tak wajibkan. Alaikum atas kalian semua wahai orang yang beriman, asyiyamu, puasa-puasa. Bukan cuma satu hari tapi berhari-hari. Kalau satu hari namanya shaumun, kalau berhari-hari namanya siyam. Kama seperti halnya kutiba telah diwajibkan alal ladzina kepada orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman,
Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, kemudian alaihimussalam Nabi Muhammad SAW. Semua zaman dulu itu sudah tak wajibkan apa? Puasa. La'allakum, supaya kalian, targetnya puasa adalah tattaquna, kalian bertakwa. Jadi apa yang dikejar dengan kewajiban puasa? Bertakwa. Target puasa adalah menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Dari kata-kata ittaqo, yattaqi, takwa artinya menjaga. Jadi orang yang takwa berarti orang yang terjaga. Apanya yang terjaga? 7 anggota tubuhnya terjaga dari maksiat. Berarti targetnya kalau kita puasa adalah agar 7 anggota tubuh kita ini terjaga dari maksiat. Hasilnya begitu. Apakah setelah 35 kali kita puasa dalam seumur hidup ini, kalau kita umur 50 berarti kita sudah puasa 35 kali. Karena kita wajib puasa itu sejak umur 15. Dibaca Bu, handout-nya. Yang halaman 1. Yang kotak-kotak yang ini. Enggak pakai pun enggak apa-apa, bisa bunyi. Ya. Fikih puasa menurut Syafi'iyah. Bisa Bu ya? Fikih puasa menurut Syafi'iyah. Fikih puasa menurut Syafi'iyah. Puasa adalah menahan diri dari nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam dengan niat mematuhi perintah Allah. Kewajiban berpuasa berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. 183 sampai 185. Itu tadi udah dibaca tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Sekarang, jadi hakikat puasa adalah menahan diri dari nafsu. Itu dulu. Jadi kalau puasa berarti menahan. Kata-kata soma, yasumu, soman. Som sendiri artinya adalah menahan. Lawan katanya menahan apa? Meloskan. Ojo diempet tokno gitu ya. Kamu arepe nangis tanah. Nangiso, gak popo wis nangiso. Berarti gak ngempet nangis tapi mengeluarkan tangis. Kamu pingin marah tak? Marah aja gak apa-apa. Losno marahmu berarti gak ngempet apa? Marah. Pingin makan, monggo dimakan semuanya gak apa-apa. Loskan saja berarti tidak apa? Menahan. Nah, puasa, shaum artinya menahan. Apa yang ditahan? Nafsu. Mengempet sama dengan menahan. Apa yang ditahan? Nafsu. Sekarang mitranya nafsu, biar kita tidak salah paham. Gini ya, nggak apa-apa ya di sini. Ini kelihatan nggak Bu? Belum pelan. Saya hapus dulu, ini sudah jelas ya. Berarti puasa itu targetnya adalah apa tadi? Takwa. Jangan sampai kita masuk golongan yang apa tadi? Kafir. Sekarang saya hapus. Nulis sendiri. Hapus. Piket. Tenang aja Bu. Piket ngapus. Sampai ketua kelas ini ya. Apa tadi? Ini nafsu. Sekarang yang ditahan, yang diempet adalah nafsu. Dulu awal pertama kali kenapa Allah wajibkan puasa? Karena kita mau ngapokkan nafsu. Memang puasa itu ngapokkan nafsu. Nafsu apa saja? Nafsu itu ada 4. Ini pelajaran mendasar dari tasawuf itu nafsu. Jadi nafsu Allah bikin pertama akal. Akal itu tampak ya, otak, akal. Otak depan, otak tengah, otak belakang. Kelihatan. Otak kan kelihatan tau belum? Kayak apa ya? Otak ini kayak apa ya? Kayak otak. Pernah makan otak?
Di mana Ayam. biasanya? Ayam. 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 Di restoran Padang biasanya jual apa? Otak Sapi. sapi dibungkus sampai endong. Otak kayak gitu. Tapi kalau nafsu itu tidak tampak. Pernah makan nafsu? Nggak ada. Di nafsu itu semacam software, aplikasi yang bentuknya bukan fisik, tapi dia dibikin Allah, ditempelkan di seluruh tubuh kita. Ada yang namanya nafsu. Bayangin seperti aplikasi gitu. Aplikasi Gojek, kalau didel gitu. Tulisan tapi nanti munculnya ya sepeda motor, ya mobil, padahal dari gambar-gambar. Nah, kayak gitu. Nafsu itu kayak gitu. Apakah tulisan nggak tampak di tubuh ini nggak tampak? Tapi begitu kita buka itu maka yang muncul adalah macam-macam. Nafsu apa yang pertama kali dibikin Allah? Pertama kali dibikin adalah nafsu binatang ternak. Binatang ternak. Binatang ternak itu sapi, kambing, apa lagi? Kerbau, ayam. Harimau. Oh, harimau bukan ternak. Maksudnya ternak harimau. Oke. Oh, ternak harimau. Anjing. Jadi kan ternak harimau ya. Ada di rumah. Dan binatang ternak itu berarti binatang memamah biak, binatang yang makan-makan itu. Allah menaruh aplikasi binatang ternak dalam tubuh kita mulai saat kita bayi. Buktinya apa nafsu binatang ternak itu? Berarti kita punya makan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks, nafsu main-main. Apa saja nafsu binatang ternak itu? Nafsu makan, nafsu minum, nafsu Seks, seks, main-main. Bayi baru lahir, umur sehari, 2 hari, 3 hari, nggak pakai diajari, sudah bisa caranya minum. Gimana? Nggak pernah ikut tutorial minum, tapi otomatis bisa minum. Kenapa tadi? Ada aplikasi minum binatang ternak. Bayi nanti anak-anak nggak pakai diajari makan itu, dia sudah bisa begitu ditempelkan sesuatu dia kecapan. Apakah ibunya pernah ngajari ayo kecapan? 1, 2, nggak pakai, otomatis. Karena sudah ada apa tadi Bu? Software binatang ternak. Tidur, makan, minum, tidur. Kalau udah dewasa seks ya. Dari kecil bayi itu mulai lahir sudah bisa tidur. Nggak pakai doa mau tidur, nggak pakai diajari matanya yang atas, ditempel yang bawah, kosongkan pikiran, nggak pakai begitu. Moro-moro iso itu. Jadi kita otomatis punya nafsu makan, minum, tidur, seks dan main-main. Kambing bisa makan? Bisa. Nggak ada dilesi. Kambing minum? Ya. Kambing seks? Ya. Kambing main-main? Ya. Pernah lihat kambing main-main? Biasanya main apa kambing? Bilang sama teman. Sama temannya itu temannya. Ini temannya kambing. Uber-uberan sama saya sebagai temannya kambing. Uber-uberan, sundan-sundangan, naik-naikan dan begitu. Ini dunia binatang ternak dan kita punya nafsu dari masa kita kanak-kanak. Ini paham ya? Jadi yang disebut nafsu pertama kali nafsu apa tadi? Binatang ternak, bahasa Arab itu bahimia. Kemudian setelah binatang ternak agak gede dikit, Allah kasih nafsu binatang buas. Binatang buas. Ini sekitar 1 tahun gitu, Allah nempelkan lagi nafsu itu. Sudah ada dari bayi tapi ekspresinya tampak ketika dia usianya sudah agak besar. Apa binatang buas itu? Sisi agresif dalam diri manusia. Agresif. Agresif itu apa? Menendang, menyerang, ngerawuk. Pernah ngerawuk? Atau dikerawuk? Atau memukul, melempar. Pernah lempar HP? HP-nya suami? HP kita sendiri? HP-nya anak-anak? Pernah melempar uang? Dilempar kemana?
Pernah menendang pintu? Pernah. Melempar piring kalau bertengkar? Pernah. Teriak? Pernah? Setiap hari. Setiap hewan teriak. Kalau binatang ternak nggak bisa itu. Kambing itu tidak pernah teriak. Aku lapar, nggak pernah. Ojo nakal-nakal kalau kambing, nggak pernah. Dia tengkar sama kakaknya gitu, dia tidak akan teriak karena kambing itu binatang ternak, bukan binatang buas. Kita punya nafsu binatang buas. Jadi kalau kita marah, kita nyakar, kita melempar, kita mendelik, kita kemudian lompat, menendang, menerkam, pernah. Dan kita bisa kayak harimau, bisa kayak singa saat kita dikuasai nafsu apa tadi binatang buas. Ngaca aja kita kalau lagi marah, ya nendang gini. Ada suami nendang istrinya, ada ibu mukul anaknya, ada suami bahkan membunuh naudzubillah anaknya. Dari mana itu didapat? Nafsu binatang buas. Tapi kalau binatang buas marah, melukai, menyerang, agresifnya dia melempar, itu karena melindungi makan minumnya, bukan karena dia sombong, enggak. Tapi kalau manusia marah biasanya didorong oleh nafsu sombong, nafsu merasa dirinya tidak dihargai dan sebagainya. Kita punya nafsu binatang buas? Punya ya. Antara lain apa binatang buas tadi? Ya, betul itu desa. Dan menyimpan, iya benar. Menyimpan makanan, menyimpan semua hal, duit, gak digawe simpen. Engkau tak gawe putuku, nyimpen tok. Beli sawah, beli harta, disimpen. Wis duwe sawah, wis duwe kos-kosan, tapi disimpen ora gelem ngetokno. Nafsu apa itu? Binatang buas. Binatang buas ini dia nyimpen. Macan itu kalau lagi makan kambing atau makan rusa atau makan binatang-binatang yang jadi makanannya dia, nggak pernah dia habisin. Pasti disisain sama dia, diseret, disimpan di goa atau dibawa naik ke atas pohon, disimpan. Kayak sesuk sahur. Itu binatang Buas. Kita juga begitu. Kelambi wis duwe, sik digawe simpen-simpenan. Di lemari akeh itu simpenan apa dipakai? Simpenan. Bojo kadang-kadang yo di simpenan. Punya simpanan di mana? Surabaya 1, di Malang 1, buka cabang di mana? Karena sebagai apa dari simpenan. Uang kita simpan, baju kita simpan, makanan kita simpan. Ada promo minyak kita juga simpan. Sampai beli untuk 2 tahun. Gak belanja minyak mumpung murah. Ada pengumuman nanti Indonesia mau rusuh, maka nyimpen rinso digawe 10 tahun. Bisa begitu ya? Padahal ini enggak. Kalau ternak enggak mungkin nyimpen. Kita punya nafsu ternak, tapi binatang ternak sendiri enggak pernah nyimpen. Jadi ayam itu enggak pernah dia dipakani gitu, terus saya tak simpen digawe kok makan malam gitu enggak pernah. Semua binatang ternak enggak ada nafsu apa tadi? Menyimpan. Kita menyimpan sesuatu di dapur, di rak buku, di ruang tengah, di gudang, di kulkas, di lemari, semuanya itu simpanan. Di bupet-bupet di rumah ada mainan pesawat-pesawatan, nunggu digawe apa? Disimpan. Engkau beli putuku, tak kau simpan semua. Ini namanya nafsu binatang buas. Dan kita punya. Dan ini yang harus kita empat. Bukan dikeluarin tapi malah dia apa? Diempat. Kalau kepingin beli lagi, wajib duit. Empat, ojo disimpan. Jadi kalau mau Ramadan dikeluarin tuh simpanan. Karena Ramadan itu berarti membuang atau mengendalikan atau menahan nafsu kepinginan menyimpan. Duit-duit disimpan yang nggak dipakai dikeluarin. Baju-baju yang nggak dipakai sudah 1 tahun nggak dipakai dikeluarin. Dikeluarin bu, jadi melebok nomornya. Kodong-kodong dikeluarin. Sandal-sandal dikeluarin.
Taruh di mana dikasihkan. Bagi orang lain itu mungkin sesuatu yang baru, bagi kita mungkin sudah nggak dipakai. Sarung, kerudung, mukena, spray, sarung bantal, karpet, apa saja milik di rumah yang disimpan dan 1 tahun nggak dipakai, keluarin. Ini tujuan puasa. Kita tidak bisa takwa, tidak bisa menjaga anggota tubuh kalau di dalam diri kita masih tercokol nafsu apa tadi? Menyimpan. Maksimal kita boleh nyimpan untuk keperluan 1 tahun, tidak boleh lebih. Maksimal berapa? 1 tahun. Kalau kita berapa tahun, Bu? Bertahun-tahun. Ono klambi manten itu dadi manten. Sampai saiki putune wis 5, ngono ku yo, Cik. Kakek ala katanya memorable, memori di foto lapis manisnya lah pokok disimpan. Emas-emasan semua disimpan, harta simpanan kita banyak. Kalau untuk orang lain nggak apa-apa, Bu. Lah kok nyimpen ini, nyimpen duit, api digawe tuku tanah, api digawe pakai asuran. Lah kok nyimpen, api tak sumbang ning gone masjid. Saiki jek 2.000, tak simpen dhisik, tak kelompokno sampai 2 juta. Duit kos-kosan kenapa disimpen? Engko tak sedekahno. Enteni dina Jumat. Sedekah pagi tetap jalan, Jumat juga harus sedekah. Jadi disimpan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Nikmatan boten nomor-nomor itu malaikat itu senang mengeluarkan, bukan senang menyimpan. Yang ketiga, buas pun jelas nggih? Apakah kita punya buas? Punya. Siapa sing keren nang bojo? Gak ada, wis tua-tua itu males sekarang ya. Nomor 3, nafsu setan. Nafsu setan. Nafsu setan. Jangan nyarek koyok setan. Apa aja nafsu setan? Yang pertama, nafsu setan itu sombong. Yang kedua, bohong. Binatang buas itu segala apapun dia tidak bisa bohong. Kalau mau makan ya dimakan, kalau suka ya suka, nggak mau ya dia tinggal. Tidak bisa dia pura-pura. Aku tak baik-baik sama singa, sama kambing. Halo kambing, apa kabar? Kalau kambing iris apik, tak pangan. Tidak pernah gitu dia. Dia tidak punya nafsu apa tadi? Tapi kita punya. Berbaik-baik dulu sama orang, lama-lama makan teman. Kita dari mana itu kita miliki? Sudah ada dalam tubuh kita. Namanya nafsu apa tadi? Setan, bohong. Kemudian apalagi tomak. Tomak itu rakus. Tidak puas dengan miliknya sendiri, ingin memiliki milik orang lain. Kepinginan. Tomak itu kepingin gitu. Tapi ini kok apik sih, aku pingin. Motornya kok apik sih, aku pingin. Dunia apik rek, aku pingin. Pernah bilang gitu? Pernah. Sering nih, berarti yang jadi kita ini masih nafsu apa tadi? Setan. Lihat bojone orang gitu bagus gitu. Bojone apik rek. Kalau bojone cewek mari ngomong, "Lho bojoku kok innalillah, bojone kok." Terus kita kepingin bojo kita kayak dia atau kepingin rodok ngepek di sini bojo dia. Ada temennya dapat nikmat kita nggak suka, namanya apa itu? Iri. Itu tidak senang melihat Allah ngasih nikmat kepada orang lain. Itu setan. Terus apa lagi? Pelit. Pelit termasuk. Pelit. Kalau tadi kan tomak tuh ada hubungannya sama tomak ada. Tomak itu berarti selalu kepingin milik orang, tidak pernah puas dengan milik sendiri dan qanaah. Nah, pelit itu terkait dengan itu, terkait dengan cinta uang. Sifat ini setan ini juga ada senang duit. Ya. Karena senang sama duit, jadi nafsu buasnya berkolaborasi. Menyimpan duit itu senang. Delok cek saldo nek tambah iku senang. Bukan untuk apa-apa, senang.
Kita punya begitu punya. Yaitu tadi, aku duwe sawah, aku kepingin duwe terus padahal wis duwe. Kayak apa? Yo enak aja cek tenang nek duwe kos-kosan akeh iku tenang, duwe sawah akeh itu tenang. Bebene muni digawe anak putu. Lupa bahwa anak putu itu sudah tidak butuh apa? Sawah. Yang perlu disiapkan untuk anak putu adalah ilmu, akhlak, bukan sawah, bukan kos-kosan. Betapa banyak kos-kosan yang dulunya jaya dipegang anak putu jadi habis. Memang beda rezeki tiap orang itu beda. Rezeki anak beda dengan rezeki orang tua, rezeki putu beda dengan rezeki nenek. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita kok begitu? Karena kita punya sifat apa tadi? Senang duwe ngono seneng. Duwe motor ciloro telu kelompok-kelompok di garasi. Soalnya aku delok jejer-jejer kayak showroom. Ngono seneng. Enggak dipakai, enggak. Wong dikemuli kok motornya. Berarti kan enggak dipakai. Tapi senang koleksi. Iya. Ngelompokno payung, ngelompokno jam tangan, ngelompokno tas, digawe gimoten nih. Ngelompokno sepatu itu berarti nafsu menyimpan plus nafsu pelit. Diminta enggak boleh. Lo dipakai tak enggak? Ya dibagi kok ke orang enggak aku cek foto kok BE foto pelit. Nafsu apa itu? Syaitan. Jelek banget kita ya. Ya, kita ini sombong, pelit, bohong, terus apa lagi? Ngantuan. Ngantuan kalau lagi berbuat baik atau malas. Itu ternyata aplikasi apa tadi? Setan. Kalau kambing itu tidak ngantuan, turu itu. Nek kene itu jam-jaman. Kok nek diutus turu nek Gusti Allah melek. Jam 10 dalu waya telu turu tiktokan melek. Waya tahajud melek turu. Siapa yang bikin gitu tadi? Nafsu. Kita punya itu. Kalau tidak kita paksa dengan puasa, maka selamanya kita gagal jadi orang yang takut. Kemudian yang terakhir adalah nafsu malaikat. Oh ini tadi ada lagi benci, dendam, marah, riba. Riba itu karena representasi dari sifat benci, dendam, marah itu artinya bisa riba. Kemudian yang terakhir adalah nafsu malakiyah atau malaikat. Apa nafsu malaikat itu? Rendah hati, jujur, dermawan, senang menolong. Ya kayak Nurul Iman itu ya. Amin. Menolong, senang ilmu. Malaikat itu senang ilmu. Malaikat sendiri tidak bisa ngaji. Kemudian apa lagi? Dermawan sampun ya. Senang mendengarkan orang. Senang ya ilmu itu ya. Kemudian malaikat itu baik hati, penyayang. Dan malaikat itu pemaaf. Pemaaf. Kalau setan pendendam, pembenci. Kalau malaikat pemaaf. Terus pengiyo, gampang gitu. Apa namanya? Toleran. Loman tadi sudah dermawan itu loman. Toleran itu berarti sering memaklumi alasan orang lain. Lapo sih kok pak kok telah jemput dia soalnya jemput. Tapi nek setan, enggak benci gitu maka kok telat sih apa sih mau itu. Begitu datang langsung setan meluap marah. Karena timbul dari rasa benci dulu. Habis benci terus marah, habis marah terus dendam, terus kesel, ngomongnya teriak. Jadi nafsu apa ini? Binatang buas. Itu dijedel, muka manyun dan gandengannya semua. Betapa jeleknya kita sebagai manusia, kumpulan dari kambing, singa dan setan. Gak malaikat belas.
Tapi nanti kalau puasa kita berhasil dalam 1 bulan itu, maka kita menggedekan atau memperbesar volume aplikasi malaikat dalam diri. Nanti kita berhasil jadi kayak malaikat. Kok bisa anak kaget? Bojoku koyo bidadari, malaikat, wapikan, ratau muring-muring, sabar, pemaaf, kata kayak blonjo ngono ya kuwi sepuro. Masak kayak anak seneni ngono ya. Oh nggih. Wapikan bojoku koyo apa tadi? Malaikat. Dadi wong iku nek apikan boleh koyo malaikat. Nek jahat koyo setan. nek kereng koyo macan, ngamukan koyo ngamukan kayak siapa pun. Kayak awak dhewe. Oh, nah ini sudah intinya berarti begini. Ini jelaskan biar kita paham. Puasa itu berarti menahan makan minum. Ya. Mengurangi makan minum. Ya. Bukan memindah jam makan, jam minum. Berarti jumlah makannya tetap, hanya dipindah jam. Berarti tidak mengurangi. Berarti gagal target takwa. Nah itu berarti gagal. Kok saya makanannya jadi banyak? Buka puasanya semeja penuh. Ada manis-manisnya itu ada 5 macam. Ada kolak telur, kolak kacang hijau, es degan, es teler, es jus tomat, ada 5 macam. Di luar kurma, di luar teh, 7 manisnya. Ya gimana kita bisa takwa kalau dari segi binatang ternak saja kita belum lulus. Jadi gimana mestinya Mi? Bukanya nggak boleh banyak, kurangi. Manisnya cuma 1, karbo 1, protein hewan 1, protein nabati 1, air 1, sayur-sayur. Buah maksimal 2 jenis, bukan sakeran aja. Kalau begitu berarti kita mengurangi makan, minum, seks, dan lain-lain. Itu harus kita kurangi semua. Baru nafsu pertama ini bebas kita dari nafsu binatang ternak. Jadi kalau puasanya masih leci, telur goreng, tahu isi, tahu berontak, enggak berhasil. Dari situ aja kita sudah gagal. Kalau ini gagal, ini nafsu paling primitif, nafsu paling rendah. Kalau ini kita gagal, ini jangan berharap lulus. Saat ini malah sampai tuwek yojik koyok karena belum berhasil mengendalikan nafsu binatang apa tadi. Maka ini dulu yang dikendalikan. Bukannya tidak boleh banyak, sahurnya tidak boleh banyak. Kalau makan sehari 3 kali, sekarang jadi 2 kali. Kalau dimakan 3 kali tidak apa-apa, tapi porsinya 2. Jadi buka puasa makan separuh aja, yang separuh dimakan nanti habis tarawih. Manisnya berapa tadi? 1. Kalau udah es teh nggak boleh pakai es teler. Besok seminggu lagi es teler. Besok nggak pakai es teh ganti es degan. Besok lagi ganti kolak. Jangan sampai ke pasar takjil pulang bawa kresek merah, isinya bermacam-macam takjil. Bertakjil itu mestinya cuma berapa? 1. Takjil artinya menyegerakan 1 gitu sudah. Sudah jelas ini? Jadi apa yang kita empat pertama kali? Nafsu apa? Nafsu binatang Makan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, seks, dan nafsu main. Apakah kita masih senang main? Ya, main HP, jalan-jalan sama temen, ngabuburit, gelap-gelap takjilan, atau main apa lagi Bu? Nek petak umpet ya enggak, jenenge wis tuwek masuk petak. Tapi kita main-main, ketemu teman-teman ngobrol seneng-seneng gitu ya. Itu main-main, kurangi. Tujuan puasa itu mengurangi main. Kecuali yang ada manfaatnya, misalnya ya apa gitu ya, kumpulan majelis ini kan bukan main, ini kan mencari ilmu nafsu malaikat. Yang kedua, kalau ini kita sudah berhasil, cara buka, cara sahur, kita masuk ke level 2, nafsu binatang buas, mengurangi menyimpan.
Tadi caranya seperti tadi, keluarin apa-apa yang disimpan. Kalau masih eman berarti belum berhasil. Namanya puasa berarti menahan diri dari nafsu menyimpan. Engkau lemari ini rijik, pawone dapure rijik, bupete rijik. Nanti nggak perlu gitu-gitu. Kecuali kalau untuk kepentingan orang lain, misalnya dengan ketua majelis jadi omah ya perlu dengan barang-barang karpet sembarang macam, tapi milik siapa? Majelis. Lulus, 2 lulus? Belum. 1 belum lulus, kedua. Tapi tahun ini kita belajar harus bisa. Umur kita sudah tua, tahun depan belum tentu kita dapat Ramadan. Maka kalau nggak jadi orang takwa, kita meninggal dalam keadaan belum takwa. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, beres dengan nafsu kedua, yang kita tahan adalah nafsu yang ketiga. Pingin sombong itu alamiah ada Bu. Karena kita tadi punya nafsu setan. Contoh gini, saya lihat Bu Mukson ya, kelambi ini Bu Mukson tuh api kelambi. Gimana kelambi ini Bu Mukson? Perasaan begitu kita muncul loh. Lihat rumah orang, oh kayak si api rumahku. Selalu ada perasaan begitu, merasa lebih daripada orang lain. Itu setan, nafsu setan dalam diri kita. Sekarang dibalik, lihat bajunya Bu Mukson. Alhamdulillah Bu Mukson dia sepuh kok pintar pakai baju warna biru, kodok biru, cantiknya Bu Mukson. Ganti dibalik, jangan langsung dibandingkan. Berhenti membandingkan dengan diri sendiri. Lihat orang selalu lebih bagus. Lihat orang kayak saya lihat gini, ya Allah ibu ini sepuh-sepuh cek ngaji gitu. Ya ibu ya, untuk diajari caranya dipraktekkan, ya Allah. Pintar cek semangat. Yang dilihat itu bukan. Ya tapi aku tak lihat orang ngajinya salah. Itu ngajinya salah, nanti nggak usah ngaji. Nggak gitu Bu. Itu nafsu apa tadi? Setan. Ya Allah, alhamdulillah sepuh cek semangat. Kemudian lihat baju, lihat tas, lihat rumah, lihat mobil, lihat apa saja, dia lebih baik daripada saya. Lihat orang ibadah, wong koyoke pinter gitu. Ya, ajarin dia pinter. Aku sih tak ngerti kayak iso koyok gitu. Itu menghilangkan nafsu sombong. Kemudian bohong. Bagaimana dengan nafsu bohong? Anak kecil itu bisa bohong. Dia ditanyain mamanya gitu ya, siapa tadi yang ngecahin gelas? Bukan aku mah. Mama nggak pernah ngajari bohong. Ini nggak perlu tadi. Mama pernah nggak ngajari bohong? Nggak pernah diajari bohong itu. Sudah melekat nafsu apa tadi? Setan. Kenapa orang bisa bohong? Ingin menyelamatkan kepentingan dirinya. Kalau anak kecil takut dimarahi. Kalau kita ya ingin dihargai, ingin dinilai baik, ingin dinilai pintar, ingin dinilai kaya, ingin dinilai cantik, menyembunyikan apa yang ada agar dinilai sebagai orang baik. Gitu? Nafsu apa itu tadi? Bohong. Jadi sekarang kecil kita kepingin bohong. Kalau kita kodok nggak usah nilai wis. Loh, kan aku cek kok keren, orang usah apa namanya jujur. Engko aku dinyek wong, gak apa-apa dinyek kok kayak wekmu dhewe. Meskipun nang mantan, gak usah nyilin tas, gak usah nyilin kodok. Gak usah nyilin wis. Utang, apa gitu utang wis gak usah utang. Opo anak, itu latihan jujur. Susah kalau belum terbiasa, tapi kalau tidak maka kita selamanya tidak akan pernah lulus terbebas dari nafsu apa tadi? Setan. Maka kalau kita puasa, lalu kita sombong, lalu kita bohong, lalu kita dengki, kita pelit, kita ngantukan orang yang benci, dendam, marah, ghibah, sedangkan kita lagi puasa. Pahala puasa yang setan ini langsung habis. Tadi masuk kamu tadi. Itu rahasianya. Kenapa kita puasa tapi masih dapat cuma apa? Lapar dan haus. Karena kita masih belum bisa menguasai nafsu setan. Masih dengki, masih marah, masih bohong. Dan yang efeknya paling besar itu memang ini, bisa membatalkan semua pahala puasa. Sore-sore gini suami nanya, "Ma, kok aku ya siap no sari donat kentang, martabak sing dikone kok enak martabak ya mayo. Donate sing donat lah gendang, donat Arab.
8.000 murah gak apa-apa wis pas siji. Kita rewel. Wis karek ngemplok aja. Terus kita kan kita pahala mulai sahur tadi. Kita sudah ngaji, udah tilawat, tadarus, tarawih habis karena marah. Berarti kita nggak dapat apa-apa karena marah. Bohong juga begitu. Berapa tadi nomor 5? Marah saiki muda siji 10.000 padahal 8. Berarti berapa Bu? Pahala habis. Jadi ada 5 yang menghabiskan pahala, antara lainnya bohong, marah, ghibah, namimah, kemudian melihat dengan syahwat, kemudian ghibah sudah ya, marah, bohong, ghibah, namimah, mengadu domba, karena kita bukan domba jadi nggak bisa diadu. Ini yang merusak. Sekarang yang dibedain sama malaikat. Kalau Ramadan, kalau poso, sing seneng sedekah, sing seneng ngaji, sing seneng pemaaf. Sepuluh ngomong iku jadi ngrasani wis. Anu prei. Lereng. Itu kita lempar pahala kita. Kalau bohong tadi kan menghabiskan pahala. Kalau ghibah melempar pahala dan pahala puasa kita jadi batal karena kita hitungannya mokel. Mokelnya dengan daging bangkai manusia yang kita omongin. Itu kalau kita ghibah, apalagi kalau sore-sore. Wis tak kelompok-kelompok no dadi sak toples gede, ternyata tumpah semua, pecah toplesnya gara-gara habis. Nah, sekarang kita perlu punya pemahaman baru. Puasa itu menahan nafsu binatang ternak, menahan apa lagi? Puas, menahan nafsu setan, dan memelihara, meloloskan, mengeluarkan nafsu malaikat. Pun paham? Ini yang disebut puasa. Kita belum, tapi tahun ini harus berhasil. Andai nih, kemudian saya bohong di tengah-tengah tadi saya bohong. Gimana nih? Sadari bahwa astagfirullahaladzim. Ya Gusti, kalau mau goro Gusti, sebenarnya Gusti menyesal, mengakui, nangis, minta ampun. Dikembalikan lagi pahala kita tadi. Kalau Allah menghendaki kita jadi baik, diingatkan kita bahwa kita tadi sudah berbuat dosa. Kalau ghibah, langsung minta maaf kepada yang dirasani. Semurah niat. Emang, apalagi kita rajin taklim gini, ojo ghibah. Ngerasani sih gak ngaji, ojo. Pahala kita kasihkan kepada yang enggak ngaji. Kalau kita ngerasani yang enggak ngaji. Pun sekarang kita lanjut. Niki pelajaran intinya niku. Semua nanti di bawah ini ngikutin yang itu. Kemudian kewajiban sebelum itu dimulai dari kewajiban sebelum masuk Ramadan. 1, menyelesaikan qada puasa tahun sebelumnya, melunas insya Allah melunas. 2, memaafkan kesalahan saudara-saudara, dimaafkan. Salaman, ayo. Sudah. Saling bersalaman, saling memaafkan. Semua kesalahan sesama muslim, tidak boleh menyimpan apa tadi? Dendam dan benci. Aku pegel mbek wong iku prei, wis maafkan saja. Kemudian minta maaf kepada orang tua, mertua, suami, dan ziarah ke makamnya kalau sudah wafat. Kalau sudah wafat tetap minta maaf. Caranya menziarahi makamnya. Besok hari akhirnya di akhirnya. Oh ya, jadi pokoknya ini sebelum masuk Ramadan harus ziarah. Hukumnya wajib. Kalau jauh nih, jauh di mana? Di Papua. Punya uang untuk beli tiket, nggak punya nih, ya sudah berarti yang kirim doa dari sini. Sedekah, nasi kotak untuk orang-orang, dikasih kepada orang-orang pahalanya untuk orang tua yang ada di mana tadi? Papua. Kalau cuma di Jawa saja ziarah, nanti Allah ganti. Semua biaya Allah ganti karena kita niatkan ziarah, minta maaf ke orang tua, minta ridhonya sebelum memasuki bulan Ramadan. Apakah orang tua tahu kalau kita ziarah? Tahu. Apakah orang tua dengar kalau kita mendoakan? Dengar. Kalau kita ngasih salam, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Beliau tahu? Tahu. Sudah ada hadis yang jelas itu. Semua yang kita lakukan disampaikan kepada ahli kubur. Kemudian
Nomor malih 4, mempelajari ilmu tentang fikih dan adab Ramadan. Jadi seperti hari ini membuat target. Targetnya tadi adalah tidak seperti macan, tidak seperti kambing, tidak seperti setan. Targetnya selama dan menyusun program dan jadwal harian yang kotak-kotak itu di halaman 2 itu jadwal dan program harian. Sekarang syarat puasa wajib itu enggak usah, kita semua sudah masuk wajib puasa. Saya ingin baca cepat ya. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 mampu. Ada orang yang tidak mampu, ada. 1 sakit, 2 musafir, berangkatnya sebelum subuh, 3 perempuan hamil, 4 perempuan menyusui dan anaknya. Maka yang golongan itu yang tidak mampu itu boleh berbuka tapi wajib mengkodok. Sakit itu wajib mengkodok. Jadi menurut saya meskipun sakit mending puasa, karena kodok itu berat. Karena kodok itu tidak di bulan Ramadan. Dan kalau tidak di bulan Ramadan berarti ada setan. Kalau kita sendiri pun sudah punya nafsu setan, ditambah setan, tambah ampun, nggak ada temennya. Jadi kalau bisa meskipun sakit tetap apa? Puasa. Diatur pola obatnya sehingga bisa tetap puasa. Kemudian orang sakit keras yang tidak mungkin diharapkan sembuh, tidak wajib puasa, tidak wajib mengkodok juga, tetapi harus diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin tiap hari 1 mud atau 3/4 liter, 6 ons. Memberi makan berupa makanan pokok 6 ons. Kalau nasi kotak cuma 1 kurang, kalau 6 ons itu berarti 6 kotak. Mending beras. Kalau beras berapa tadi? 6 ons. Kalau nasi kotak berapa kotak? 6 kotak. Kemudian perempuan haid dan perempuan nifas dilarang berpuasa tetapi wajib mengkodok. Ini jelas. Rukun puasa niatnya itu mulai habis maghrib sampai adzan subuh. Batalnya puasa, puasanya batal. Bukan pahalanya tapi puasanya. Memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui rongga dengan sengaja. Bila lupa maka tidak apa-apa. Rongga tubuh yang 7. Semua lubang-lubang gak boleh dimasukin sesuatu. Mata, telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang kemaluan depan, kemaluan belakang tidak boleh dimasuki sesuatu. Mingkem kate. Kalau di gini gigit-gigit gini tidak apa-apa karena tidak masuk ke tenggorokan, tapi dilepeh lagi, ya. Kemudian masukkan sesuatu ke hidung, obat ke mata, obat ke telinga, tidak boleh, itu membatalkan. Kecuali udur syaki, sakit parah, sesek, megap-megap gini, terus ngasang apa ini? Ventolin, itu kalau memasukkan sesuatu tuh ke tenggorokan, itu masih bisa dimaafkan karena memang udzur syar'i, tidak perlu dibatalkan puasanya. Betul kan? Mengicipi makanan bagi yang masak tidak apa-apa asal gak ditelan. Tapi bagi yang tidak masak makruh. Maksudnya tidak masak kayak kita ada pembantu, masak yuk. Rawonnya enak yuk. Nah, kita ngicipi itu rawleh. Kita tidak boleh, tapi yuknya boleh ngicipi di ujung lidah. Kurang garam, tambah garam, dicicipi lagi, dilepeh, dikumur, dilepeh. Sisa rasanya harus dibuang. Boleh ya? Kita ini jelas ya. Tolong yang agak fokus ya, saya cepat ya. Kemudian batalnya lagi bersetubuh dengan sengaja, kalau lupa tidak apa-apa, itu sudah dibahas ya. Kemudian nomor 4, mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna, onani atau masturbasi, nggak boleh. Kemudian keluar darah nifas, yaitu darah keluar setelah bersalin, itu puasanya batal. 6 murtad maksudnya seperti gini, murtad dalam ucapan, wis poso itu gak penting, gak enak Islam itu ada poso bareng, wis megah aku poso murtad, keluar dari agama Islam, puasanya batal. Aku sakit tak pindah Kristen aja, batal puasanya karena murtad. Kemudian keluar haid, keluar nifas, berarti puasanya batal dan tetap harus imsak. Meskipun kita haid, tidak boleh gawe mie, mangan di jero kamar, nggak boleh. Tetap imsak, tetap menjaga diri, tetap puasa sampai nanti buka. Biasanya kita kan nggak pun. Kalau haid kan langsung minum pertama nggak apa-apa, menunjukkan bahwa kita batal minum 1 teguk, maksimal 3 teguk, habis itu terus puasa sampai nanti maghrib. Nggak boleh segitu beli jero kolong.
gawe mie. Makan apa lagi? Amit ya, aku gak puasa, aku uzur. Gak boleh, itu tidak memuliakan bulan Ramadan. Kemudian nama malih sing batal niku perempuan itu selilitan, gila, mabuk, yaitu sudah berjelas batal. Selilitan, katen beristinja, itu maksudnya apa? Selilitan nggak boleh ditelan. Sisa-sisa nasi, sisa-sisa daging, ayam, pempek itu nggak boleh ditelan. Kemudian katen membersihkan telinga dengan katen berarti memasukkan sesuatu ke rongga telinga, batal. Ngupil pakai cotton bud, memasukkan cotton bud ke lubang hidung, batal. Pokoknya lubang-lubangnya nggak boleh dimasukin apapun. Istinja atau cawi, memasukkan jari-jari ke lubang vagina, batal. Jadi kalau cawi gini aja, nggak sampai tangannya masuk. Begitu juga anus. Kalau cawi, kalau anus biarkan tinjanya keluar semua dulu sampai anusnya nutup rapat. Baru kita bersihkan. Cebok. Masya Allah ya. Kemudian itu istinja, menelan sendawa, menelan dahak. Sendawa gelegean kalau sudah dari perut, itu jangan ditelan, tapi dikeluarin. Itu bukan muntah dengan sengaja, itu muntah tapi tidak sengaja. Nggak ada orang merencanakan dulu lah aku tak gelegean, nggak ada. Jadi gelegean itu tidak sengaja. Maka yang keluar makanan ini najis, jangan ditelan. Nanti diumuri. Bagaimana kalau kita lagi sholat terus keluar itu di rukuk, keluar makanan itu, dikeluarin lewat mukena. Jadi mukenanya najis, sholatnya batal. Jadi kita keluar, kita cuci dulu mukenanya di keran. Kalau ada sabun dikait sabun dikit, ngilangin baunya, diperes. Nggak apa-apa masih basah sedikit, balik lagi, nggak pakai wudhu karena wudhu kita tidak batal. Yang batal hanya apanya tadi? Bajunya, mukenanya terkena najis. Tetap sholat jamaah lagi. Paham? Nggak perlu wudhu ya, karena wudhunya tidak batal. Kemudian keluar mani sedang bersentuhan ya. Kalau lagi puasa jangan senggol-senggol. Khawatir keluar mani dengan orang lah, suka perjuangan hidup ya. Berjuang dulu baru hidup. Jadi enggak kita insya Allah enggak itu untuk manten-mantenannya. Sekarang sunnah puasa penting. Hal-hal yang sunnah mesti dilakukan agar tadi tujuan takwa tercapai. Apa itu? Menyegerakan berbuka. Buka segera buka. Pegang gelas, berdoa, doa minta apa saja, minimal 3 doanya. Minta apa. Kemudian minum, Allahumma barik lana, minum. Setelah minum 3 teguk ditaruh, baru Allahumma laka sumtu, doa setelah buka. Itu caranya buka puasa. Kalau nggak gitu makruh, berarti mengurangi pahala puasa. Diulang. Ya. 1, begitu ada Allahu Akbar, marhaban bidzikrillah, kita ambil apa? Gelas. Setelah gelas dipegang, jangan langsung diminum. Saat itu Allah lagi di hadapan kita tanpa hijab. Minta apa kamu Fis? Ditanyain. Maka kita minta, ya Allah nyuwun iman sing kuat Gusti, nyuwun nanti ikhlas. Yoga-yoga betul-betul ditotos danten Gusti, lari-lari ilmu manfaat danten Gusti, itu manfaat danten Gusti. Minta 3 hal. Setelah itu baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum 3 teguk pakai tangan kanan. Jangan glok makro. Kalau makro mengurangi pahala. Minum 3 teguk, taruh. Begitu ditaruh, puasa itu sudah selesai karena sudah buka. Maka sekarang saya doa setelah buka, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu puasaku, terimalah puasaku ini, dengan rezekimu aku berbuka. Maaf ya Allah kalau puasaku hari ini ada salah-salahnya. Selesai, baru kita lanjut makan setengah piring. Atau tahu berontak berapa? 1. Nggak boleh ditambahi donat. Rai donat ini tahu ya tahu, udah pakai biji ya. Ngerti ini jelas? Awas kalau dibuka izin macam-macam, berarti tidak baru nafsu yang pertama. Ini jelas? Tutorial buka. Kemudian sunnah lagi, melambatkan makan sahur sampai sebelum terbit fajar. Sahur tidak boleh terlalu terlambat. Maksudnya jam 3 itu nggak boleh. Jam 2 apalagi
makruh. Jadi yang bagus adalah dilambatkan, makin mendekati subuh. Subuh jam 4 nanti kita sahur setengah 4. Tahajud dulu baru sahur. Tidak boleh sahur jam 3, subuh jam 4 seperempat. Makruh. Mengurangi pahala puasa, bisa habis nanti pahalanya. Menjauhkan diri dari ngobrol, ghibah, pergaulan, perbuatan yang tidak membawa manfaat. Gowes-gowes, prei, senam-senam, senamnya gak popo di rumah air, gak usah kumpul. Mengurangi pergaulan, mengurangi ngobrol, mengurangi WA-WA, mengurangi nonton, mengurangi baca-baca status kecuali majelis. Karena kita sedang puasa, mengurangi kepo-kepo kepada orang lain, gak ngurus ngurus nafsu diri. Itu maksudnya puasa. Hukumnya apa itu? Sunnah. Kemudian membaca Al-Quran, sholawat, menuntut ilmu tetap kita lakukan. Hukum asalnya wajib tapi menjadi lebih sunnah kalau kita lagi puasa. Iktikaf, duduk di masjid selalu dinanti iktikaf. Menutup pintu riya, sesuatu yang mengakibatkan pamer nggak usah. Contoh tahajud cekrek, damai banget hatiku tahajud hari ini, orang usah. Kemudian mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak selalu di hari akhir, Bu. Banyak pendapat. Kalau kita cenderung, ya maksudnya ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu di malam pertama. Malam pertama 1 Ramadan. Allah nazroh, Allah lagi menatap kita dengan penuh cinta, menawarkan ini itu. Itu ada yang berpendapat itu Lailatul Qadar. Jadi tidak selalu di malam akhir. Maka kejar Lailatul Qadar mulai malam pertama, malam 17, malam 10 hari terakhir. Nggak selalu juga diganjil-ganjil toh. Ada juga yang berpendapat tergantung mulai awal Ramadannya hari apa. Macam-macam pendapat. Jadi jangan fokus kepada satu, jangan dikejar mulai awal. Kemudian menyedikitkan bicara. Maka bau mulut orang yang puasa, demi Allah, bau mulut orang yang puasa sangat harum di mata Allah, di sisi Allah. Nah, caranya gimana? Ojo kakean nggak boleh banyak ngomong. Ini minum tak bau ayam. Nah itu Allah suka. Habis dohor nggak usah sikat gigi, makruh. Nggak usah kumur, makruh. Biar mulutnya apa? Bau. Allah suka. Iya. Menyedikitkan bicara, menjaga pandangan, yaitu kita sudah tarawih, tiap hari harus tarawih. Sedekah, tiap hari sedekah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut dari hal-hal yang haram dan makruh. Semua itu sunnah 1-12. Kalau kita tidak melakukan 1-12, hukumnya makruh. Kalau 1 poinnya 1000 berarti pahala kita berkurang 12.000. Aku poso tapi mungkin tak tarawih, makruh, berkurang 1000 kalau ganjaran. Nggak tadarus, makruh lagi, berkurang berapa? 2000. Bukaku gelok, makruh lagi, berkurang berapa? 3.000, habis nanti pahalanya. Sekarang yang makruh, ini yang utama ketika kita puasa. 1, melambatkan buka. Tadi sudah ya. Mempercepat sahur, makruh. Berkata dan berbuat yang mendekati dosa, contoh caci maki dan berkata kotor dan lain-lain. 4, memfitnah. 5, ghibah. 6, mengumpat, nyeladu orang lain, kurang ajar gitu, sudah mengumpat. 7, hasad itu dengki. 8, berdebat, bertengkar, gegeran. 9, tidak melakukan sunnah puasa. Nomor 1 sampai berapa tadi? 12. Terus nomor 4-8, hati-hati membatalkan pahala puasa sampai habis. 4-8 tadi yang diceritakan Umi. Jadi puasa kita nggak dapat apa-apa. 4-8 apa itu? Memfitnah, ghibah, mengumpat, hasad, gegeran. Ojo geger beras. Ono wong garai bilang pada dirinya sendiri, "Fis, teren, kamu puasa fis." Ada anak mancing emosi, "Fis, kamu puasa fis." Jangan bilang sama anaknya, "Nak, mama ini poso." Ojo garai, bukan. Ngomongnya kepada diri sendiri. Katakan kepada dirimu, "Kul inni shaim." Fis, teren, kamu ini poso. Kalau ada yang gara-garai, kita bilang gitu pada diri sendiri. Karena tadi Bu, khawatir pahala puasanya gimana tadi? Habis. Kemudian bersenang-senang dengan yang mubah. Mubah itu sesuatu yang halal,
nonton TV itu boleh, nonton berita itu boleh. Tapi kalau kita udah muncul rasa senang, menjadi makruh. Jalan-jalan aslinya boleh, tapi kalau sudah senang namanya makruh. Itu luas banget keterangannya. Contoh, menghabiskan waktu di pasar online atau offline, nyopi itu boleh. Tapi kalau lagi puasa menjadi makruh. Kalau nggak ada kebutuhan. Jadi semua urusan shopee diselesaikan di bulan apa ini? Sya'ban. Parcel, hampers, apa macam-macam diselesaikan di bulan Sya'ban. Open PO di bulan Sya'ban. Jangan di bulan Ramadan. Nanti mengurangi pahala puasa. Kemudian nomor TV berbuka dengan berlebihan. Tadi yang diterangin ya. Hukumnya apa tadi? Makruh. Kayak itu semua kita jalani biasanya. Jadi kita puasanya penuh dengan kemakruhan. Makanya puasa kita tidak mencapai apa tadi? Tanjil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngapain aja kita selama hari itu, Bun? Saya bacakan cepat. Baliknya halaman ini. Satu, tiap hari puasa kita harus sah, nggak boleh batal. Sudah tahu tadi yang membatalkan ya? Ya, kemudian yang kedua sahurnya di akhir. Jam berapa sahur? Oke, 3:30. Tarawih dan witir tiap hari. Tidak boleh tidak tarawih. Nggak ada buber tetap harus apa? Tarawih. Wis tuwek ora usah buber sama keluarga mawon ya. Kemudian iktikaf di masjid tiap hari. Sholat tahajud atau tasbih tiap hari sebelum sahur. Amal jamaah 5 waktu. 1 kali jamaah pahalanya sangat besar kalau Ramadan. Rawatib minimal 4 kita wajibkan. Subuh qobliyah subuh, duhur qobliyah ba'diyah, maghrib ba'diyah, isya qobliyah. Itu minimal yang kita lakukan selama Ramadan. Kemudian zikir fajar. Kalau panjenengan belum diajari nggak usah. Yang udah diajari dibaca tiap hari zikir fajar. Zikir pagi maksurat. Istighfar, sholawat, tahlil, la ilaha illallah 100 habis tahajud. Ditanya itu. Jadi kan bingung tuh ngopo, rasa tuh ngopo, mau coba tadi istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Kemudian tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah 33. Totalnya 100. Tiap habis sholat. Kemudian sholat duha, sholat hajat. Tiap hari sholat duha minimal 2. Sholat hajat 2 rakaat bacanya yang kuliah 10 sujud terakhir baca hajat pribadi. Itu sholat hajat dilakukan siang boleh, pagi-pagi. Oke, pagi. Kemudian zikir sore. Surat Al-Mulk dibaca habis tarawih. Mau tidur. Habis isya itu tadarus disempatkan surat Al-Mulk. Kalau saya baca habis asar tidak apa-apa. Kemudian tilawah 12 lembar. Panjenengan insyaallah sudah bisa itu. Pokoknya 1 kali tarawih, 1 kali Ramadan harus khatam pribadi 1 Quran 30 juz. Itu berarti sehari 12 lembar kalau pakai khat. Kalau nggak pakai khat sehari 1 juz. Dibagi menjadi 5 waktu sholat. Nanti 1 dudukan itu 2 halaman. 5 kali dudukan 10 halaman. Pas 1 juz. Kemudian sedekah 25.000 tiap pagi. Sedekah subuh. Tiap pagi sedekah 25.000. Boleh lebih, boleh kurang, jangan. Ini uangnya cukup. Nggak boleh sedekah kurang dari 25.000. Ini untuk kepentingan menghilangkan nafsu apa tadi? Pelit, menghilangkan nafsu pikir, menghilangkan nafsu tomak, senang duit. Kita buang nafsu itu dengan tiap hari memaksa sedekah. Saya nggak punya. Udah coba aja 25.000, nanti Allah ganti banyak. Sedekah lagi, Allah ganti lagi. Sedekah lagi, Allah ganti lagi. Nanti jangan dikejar-kejar uang. Kalau senang apa tadi? Sedekah. Kemudian taklim ilmu wajib, harus ada taklimnya tiap hari. Biarpun cuma kultum, mau buka puasa atau habis maghrib kultum, ikutin sambil niat iktikaf. Kemudian cari tarawih yang ada kultum. Kalau nggak ada kultum di tarawih, dengerin YouTube. Pokoknya tiap hari harus ada sesi taklim, belajar ilmu yang wajib. Bicara yang baik-baik atau diam. Nggak bisa ngomong apik tadi, ojo kakek apa tadi? Ya, tidak boleh banyak omong. Rawleh geda, terus ketemu teman terus menengahi. Kok meneng-menengan? Ya. Kemudian jaga mata, jaga telinga, taat ke suami atau orang tua. Nih nomor 24 sampai 27. Tidak boleh marah, tidak bohong, tidak ghibah, tidak melihat yang haram.
Semua 4 itu menghabiskan pahala puasa. Total pahalanya. Na'udzubillah. Dan terakhir 28, kerjakan dengan ikhlas. Puasaku untukmu ya Allah. Saya akan kasih yang terbaik Ramadan tahun ini karena ini persembahan saya untukmu. Saya akan kalahkan seluruh nafsu dalam diri saya untukmu ya Allah. Maka Allahumma laka sumtu. Allahumma ya Allah laka untukmu sumtu aku berpuasa. Itu namanya ikhlas. Semoga berhasil puasa bulan ini. Insya Allah kita puasa dengan semangat yang baru, dengan pemahaman yang baru. Hajar nafsu sapi, nafsu macan, dan nafsu setan. Nafsu hajar, setan tendang. El Jasmine, JOS Jones. Itu slogannya pesantren El Jasmine. Nafsu harus diapain tadi? Hajar. Setan diapain? Tendang. Nurul Iman, JOS Jones. JOS Jones. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, barokah waktunya Bu. Sekian jam terima tadi selesai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal fattahul 'alim. Tolong kami ya Allah, a'inna fi hadza Ramadan an uhsina ibadana ilaika ya Allah. Tolong kami di Ramadan tahun ini untuk memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Kami tidak mau gagal, kami harus berhasil. Target kami harus tercapai, tentu dengan pertolonganmu, dengan memohon rahmatmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ballighna wa barik lana fi Ramadan. Fi Ramadan. Terima kasih ya Allah, Kau sampaikan kami di bulan Ramadan dan berkahi Ramadan kami tahun ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati farqan lillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Ramadan, selamat menghabiskan Sya'ban sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Ulangi, 3, 2, 1. Terima kasih Umi. Sama-sama Nurul Iman. Terima kasih ya untuk fokusnya. Tidak sempat ngobrol, alhamdulillah. Ya. Kesempatannya jawab. Bu Asri terima kasih ya. Papan tulisnya, Mas terima kasih spidolnya.